Kita lanjutkan membaca I'anatul Mustafid syarah Kitab Tauhid Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala di pertemuan yang ke-22. Masih membahas bab pertama, dalil-dalil wajibnya bertauhid. Pertemuan terakhir selesai membaca penjelasan dalil yang kelima, yaitu surat Al-An'am. Qala Syekh Muhammad rahimahullah fi kitabih At-Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu al-hadits. Dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menuturkan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, aku mendapatkan tumpangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, keledai beliau. Faqala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri, apakah engkau mengetahui apa haqqullah, hak Allah, ala yang wajib atas al-ibad, seluruh hambanya. Wama, dan apa hakul ibad, pahala bagi para hambanya, ala Allah, yang akan Allah berikan kepada mereka sebagai karunia dan kemurahan Allah. Qultu, aku berkata, yakni Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, a'lamu minni, lebih tahu dariku. Qala, haqqullah 'alal ibad. Maka Nabi SAW menjelaskan, haqqullah, hak Allah, 'ala al-ibad, yang wajib atas para hambanya, an ya'buduhu, yaitu mereka beribadah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibad, dan pahala para hambanya, Allah, yang akan Allah berikan kepada mereka, an la yu'adziba, yaitu Allah tidak akan menyiksa man, siapa yang la yusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu, aku berkata, yakni Mu'adz berkata, afala, maka apakah tidak ubasyiru, aku beritahukan, berita gembira ini, an-nasa, kepada manusia wahai Rasul, kepada para sahabat wahai Rasul. Qala, Nabi SAW mengatakan, la tubasyirhum, jangan kamu beritakan berita gembira ini kepada mereka, fayattakilu, sehingganya mereka akan mengandalkannya, mereka akan beralasan dengannya. Akhrajahu fi sahihain, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam As-Sahihain. Qala Syekh Shalih hafizahullah, thumma saqa Syekh rahimahullah hadits Mu'adz. Kemudian Syekh Muhammad membawakan hadis Mu'adz. Wal kalam alaihi naqul, penjelasannya kita katakan, fi hadzal haditsil azim, dalam hadis yang agung ini, fadilatun li Mu'adz radhiyallahu taala anhu, terdapat
fadilah bagi Mu'adz radhiyallahu taala anhu, fadailuhu katsira. Dan fadilahnya Mu'adz, keistimewaan Mu'adz itu banyak. Hadis ini menerangkan keistimewaan beliau Mu'adz bin Jabal. Keistimewaan beliau itu banyak. Wa huwa Mu'adz bin Jabal al-Khazraji al-Ansari. Beliau adalah Mu'adz ibn Jabal, ya, al-Khazraji al-Ansari, dari kabilah Khazraj, dari kaum Ansar. Ahadu awiyatil ilmi, salah satu penghafal ilmu. Wa a'lam hadhihi wa a'lami hadhil ummah bil halal wal haram, salah satu orang yang paling alim dari umat ini tentang halal dan haram. Wa qad istakhlafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Makkah lamma fataha qadhiyan wa mu'aliman. Nabi pernah menunjuknya sebagai wakil beliau SAW untuk penduduk Makkah ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, ya, sebagai qadhi, sebagai hakim, mu'allim, dan sebagai pengajar. Tsumma arsalahu aidan, kemudian Nabi SAW juga mengutus beliau fi as-sanati at-tasiyah wal 'ashirah, di tahun ke-9 atau ke-10 Hijriah, ilal Yaman, ke Yaman, qadhiyan wa mu'alliman, sebagai hakim dan sebagai mu'allim. Mu'allim itu apa? Dai. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang di hadisnya insyaallah. Tsumma jaa'a minal Yaman, kemudian beliau datang dari Yaman, yakni pulang dari Yaman ke Madinah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalahu Umar, jadi Nabi dan Abu Bakar, setelah wafatnya Nabi dan Abu Bakar. Kemudian Umar menjabat sebagai khalifah, mengutus beliau ila Syam, ke Syam, ya, ke Damaskus, Suriah. Qadhiyan wa mu'alliman, sebagai hakim dan sebagai mu'allim. Wa tufiya hunak radhiyallahu taala anhu fi Syam, beliau wafat di Syam, ya, fi ta'un Amwas al-masyhur, ya, ketika Syam dilanda wabah. Wabah apa? Ta'un Amwas. Amwas itu nama tempat di Palestina. Jadi dulu pernah di zaman Umar bin Khattab itu ada wabah, ya, Ta'un Amwas, bersumber dari berawal dari Amwas di Palestina sampai menyebar di Syam dan memakan banyak kurban, salah satunya Mu'adz bin Jabal dan keluarganya. Saat itu dikisahkan bahwa Mu'adz menerapkan apa? Menerapkan social distancing, ya. Orang-orang yang belum terkena wabah, ya, oleh Mu'adz diinstruksikan untuk mengungsi, ya, untuk mengungsi ke gunung-gunung atau keluar. Sedangkan yang sudah terserang wabah untuk tetap berada di dalam kota, ya, dipisah, social distancing. Mu'adz belum kena, tapi beliau sebagai gubernur di situ, sebagai qadhi di situ, beliau bertanggung jawab, ya. Keluarganya sudah kena, meninggal, anaknya meninggal di hadapannya, dan akhirnya Mu'adz juga ikut, ya, meninggal dalam wabah itu. Qauluhu qala kuntu radifan nabi, yakni raqiban ma'ah. Radif yakni raqib. Aku mengendarai, ya, keledai bersama Nabi, yakni mendapat tumpangan keledai bersama Nabi. Ala himarin hadza fihi tawadhu'un Nabi, di atas keledai. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahajanya beliau, ya, rendah hati beliau
sallallahu alaihi wasallam annahu yarkabul himar. Beliau mengendarai keledai. Ya, ma'anahu asyraful khalqi alal itlaq, padahal beliau itu adalah makhluk terbaik. Ya, makhluk terbaik. Tapi beliau mau mengendarai keledai. Wa tawadhu aidan fi irdafi sahibi ma'ah. Ini juga menunjukkan tawadhu'nya beliau memberikan tumpangan kepada sahabatnya. Ya. Wa fi jawazul irdaf 'ala dabbah idza kanat tutiqu dzalik wa la yashukku 'alaiha. Hadis ini memberi pelajaran bolehnya memberikan tumpangan di atas hewan tunggangan apabila hewan tunggangan itu mampu dan tidak kesulitan, tidak kepayahan. Faqala li ya Mu'adz, Nabi berkata kepada wahai Mu'adz, arada Nabi SAW yu'allimahu hadzal hukm al-'azim. Nabi ingin mengajarkan kepada Mu'adz ya hukum yang sangat penting ini. Ya, berikut yang akan disebut. Walakinahu arada an yulqiyahu ilaihi, tapi Nabi ingin memberikan ilmu itu kepada beliau ya bi tariqatus su'al wal jawab, dengan metode soal jawab, tanya jawab. Liyakuna dzalika ad'a ilal intibah wal ihtimam, supaya hal itu ya lebih membuat apa? Mu'adz intibah wal ihtimam, perhatian dan ya peka dan perhatian dengan metode soal jawab. Ya. Fa inna ta'lim an tariqis su'al wal jawab min a'zamit turuqin najihah fi ta'limil ilmi. Pengajaran melalui metode soal jawab, tanya jawab, itu termasuk ya metode yang paling berhasil dalam mengajarkan ilmu. Ya, dalam mengajarkan ilmu. Lebih mudah diingat kalau metode tanya jawab itu. Ya. Kalau metode tanya jawab itu lebih mudah diingat. Ya. Li'anna kalama tas'alut talib an syai' yajhaluhu thumma yattatala ilal jawab. Karena ketika kamu bertanya kepada santri tentang satu hukum yang dia enggak tahu, thumma yattatala ilal jawab. Ya, dia penasaran untuk tahu jawabannya. Dia penasaran untuk tahu jawabannya, karena dia enggak tahu. Ya. Ahsan an tulqa ilaihil mas'alah ibtida'an. Lebih bagus itu dibandingkan kamu langsung menjelaskan atau langsung memberitahukan hukum persoalan itu dari awal. Ya. Langsung dari awal. Ya. Wudu itu syarat sah salat. Ya. Tapi ditanya, kalau ditanya santri, apa hukumnya wudu dalam sholat? Ya, apa hukumnya wudu terkait sholat? Nah, kalau dia nggak tahu kan dia penasaran. Dia tahu, ya, wajib, ya, syarat sah sholat. Kalau ditanya lagi apa dalilnya? Penasaran dia, wah dalilnya apa ya? Nah, penasaran dia. Ya, jadi kalau metodenya tanya jawab, ya, itu kata beliau hafizahullah lebih mengundang perhatian dan kepekaan ya santri. Jadi lebih bagus dibandingkan kamu sebagai pengajar langsung menyampaikan dari awal hukum satu persoalan, menjelaskannya dari awal. Wa huwa ala ghairi intibah wa istidad istiqbaliha, sementara santri itu ya sedang tidak peka, tidak perhatian ya untuk menerima pelajaran. Tidak fokus, tidak konsentrasi untuk menerima pelajaran. Kalau dia enggak fokus, enggak konsentrasi untuk menerima pelajaran, ya,
kalau dikasih metode apa yang tepat untuk mengajarnya, metode soal jawab. Tapi kalau santri itu fokus, konsentrasi, sudah siap untuk menerima pelajaran, ya, maka langsung dijelaskan hukumnya. Hadhihi tariqatu min turuqit ta'lim. Jadi ini salah satu metode pengajaran, wa hiya tariqatun nabawiyah. Ya, itu metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aneh ya. Nabi itu enggak pernah sekolah, Nabi enggak pernah berguru kepada orang juga. Ya kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan metode pengajaran. Ya, dan bermanfaat. Istamalaha Nabi fi katsir minal ahwal. Metode soal jawab dalam pengajaran itu banyak dipakai oleh Nabi SAW, ya, di berbagai kesempatan. Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Hadhihi masalatun 'azimah. Ya, wahai Mu'ad, apakah Anda tahu apa hak Allah yang wajib atas seluruh hamba dan apa pahala yang akan didapat oleh para hamba dari Allah Azza wa Jal, ya, dari kemurahan Allah Azza wa Jal? Ini pelajaran penting ini, ya, ini pelajaran penting. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang ngasih semua fasilitas hidup gratis kepada kalian, Allah yang menjaga kalian setiap waktu, yang memberikan kenyamanan kepada kalian, menyelamatkan kalian, ya, memberikan ketenangan kepada kalian. Ya, lalu kalian tidak pernah peduli, tidak pernah bertanya, ya, apa hak Allah yang wajib saya tunaikan. Ini satu masalah ini. Ya, kalau orang tua dan guru saja membuat kalian bertanya, orang tua sudah ngopenin saya, besarkan saya, mendidik saya, biayain saya, ya, orang tua punya hak lah. Ya, saya berbakti kepada dia, wajar. Saya membantu dia, wajar. Guru juga begitu, dosen juga begitu. Bertanya, tapi pernah nggak bertanya apa hak Allah? Ya, yang sudah memberi segala fasilitas ini kepada saya. Ya, biasanya nggak pernah ada pertanyaan itu di kepala, terlewatkan begitu saja. Ya, terlewatkan begitu saja. Kalau Mu'ad, makanya Syekh Saleh mengatakan ini hadhi masalah azimah. Ini pelajaran sangat penting. Kalau Mu'ad, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'ad mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hadza fihi ta'addubu talibil ilmi. Ini adabnya penuntut ilmu, adabnya santri. Fi annahu idza su'ila an syai'in wa huwa la ya'rifu, yaitu ketika dia ditanya satu perkara sementara dia nggak tahu jawabannya, an yaqul Allah wa rasuluhu a'lam. Dia jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. La yadkhul wa yatakharrasu fi syai' la ya'rifu. Jangan dia, ya, coba-coba dan mengada-ada masuk dalam perkara yang dia nggak tahu. Ya. Bal yakilul ilmi la alimihi. Tapi hendaknya dia serahkan, ya, jawabannya kepada ahlinya, ya, kepada yang mengetahuinya. Hadhi aidan min turuq ta'allum an-najihah. Ini juga termasuk metode belajar, ya, yang berhasil. Ya, annal insan idza su'ila an ilmin la ya'lamu wa an masalatin wa la ya'rifuha la tahmiluhu al-anafah bi an la yaqul la adri bal yaqul la adri atau yaqul Allahu a'lam, ya, wala ghadata ta'ala fi dhalik, bal hadha yadullu ala fadlihi wa ra'yihi wa adabihi ma Allah subhanahu wa ta'ala wa adabihi ma'al muallim. Ya, ini termasuk metode belajar yang berhasil. Seseorang kalau ditanya, ya, ilmu tentang sesuatu, ditanya tentang hukum satu masalah, dia nggak tahu, maka jangan memaksakan diri, ya,
Jangan malu untuk mengatakan saya nggak tahu. Katakan saja saya nggak tahu. Katakan saja Allahu a'lam. Malaikat aja jawab nggak tahu, ya kan? Malaikat itu di kisah malaikat dengan Nabi Adam kan malaikat jawab nggak tahu. Apa kata malaikat? La ilma lana illa ma'allamtana. Kami nggak tahu ya Allah. Malaikat tuh bisa nggak bilang nggak tahu. Ya. Wala qadat alai fi dzalik. Dan itu bukan aib. Dia jawab nggak tahu, dia jawab Allahu a'lam, itu bukan aib. Ditanya satu perkara dia nggak tahu. Ya. Ditanya satu permasalahan hukum dia nggak tahu. Itu bukan aib, dia jawab nggak tahu, dia jawab Allahu a'lam. Bukan aib. Justru itu menunjukkan, ya, menunjukkan keistimewaan dia, kata saya. Kehati-hatian dia, menunjukkan adabnya dia kepada Allah Azza wa Jal, menunjukkan adabnya dia kepada muallim, kepada guru yang mengajari dia. Ya. Wa qad su'ila al-Imam Malik an arba'ina mas'alah. Satu kali al-Imam Malik Ibn Anas, Imam Darul Hijrah, ya, al-Imam Malik ditanya 40 pertanyaan. Fa'ajaba an arba'i masail minha. Beliau hanya menjawab 4 pertanyaan. Imam Malik, ya, yang menulis kitab Al-Muwatta dari hafalannya, ya. Dan Ibnu Salah mengatakan apa? Mengutip dari siapa? Al-Imam Syafi'i, ya, bahwasannya kitab Al-Muwatta itu adalah kitab paling sahih yang ditulis oleh orang di dunia itu. Ini sebelum Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim. Itu dikasih 40 pertanyaan diajukan kepada beliau. Beliau menjawab hanya 4 pertanyaan. Wa qala 'anil baqiyah la adri. Sedangkan sisanya berarti berapa? 36 pertanyaan yang lainnya beliau jawab nggak tahu. Saya nggak tahu. Faqala sa'il, maka si penanya berkata kepada Imam Malik, ji'tuka min bilati kadza wa kadza as'alukan masail taqul la adri. Wahai Imam Malik, saya ini datang menemui Anda dari negeri yang jauh, dari kota yang jauh untuk bertanya kepada Anda perkara-perkara ini, dan Anda hanya menjawab saya nggak tahu. Faqala lahu, Imam Malik berkata kepada dia, ya, kepada penanya itu, irhab rahilatak wadhhab ilal baladil ladzi ji'ta minhu. Ya, kamu kendarai hewan tunggangan kamu dan kembalilah pulang, ya, ke kota asalmu. Wakul, dan kamu katakan kepada teman-teman kamu, ya, sa'altu Malikan, aku sudah bertanya kepada Malik, wa qala la adri, dan ternyata Malik menjawab aku tidak tahu. Hakadha adabul ulama, seperti itu adabnya para ulama, ya, seperti itu adabnya para ulama. Hadza Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu yaqul lin Nabi, ini Mu'adz bin Jabal, ya, sahabat Nabi yang paling alim di antara sahabat Nabi yang paling alim tentang halal dan haram, ya kan? Ditanya, menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam, ya, itu seperti jawaban aku tidak tahu. Fa fi hadza raddul ilmi ila alimihi. Ini pelajarannya, kita mengembalikan ilmu kepada yang mengetahuinya. Wa adamu tadakhulul insan fi syai' wa la yadri an hukmi. Dan jangan seseorang masuk ke dalam suatu perkara yang dia tidak tahu hukumnya. Ya, bahasa kita jangan sok tahu, ya kan? Dan yani, kembalikan saja ilmunya kepada yang tahu dan jangan sok tahu.
Wallahu ta'ala yaqul wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Surat Al-Isra ayat 36. Allah Ta'ala firmankan, jangan kamu wala taqfu wala taqul, jangan kamu bicara apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ma dzakara muharramat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman saat menjelaskan ya perkara-perkara yang haram, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 33, katakan wahai Nabi, ya, tidak lain Rabbku mengharamkan al-fawahish, ya, perbuatan kotor yang dilakukan terang-terangan ataupun tersembunyi. Khatamaha biqaulihi, ayat itu ditutup dengan firman Allah, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Rabbku, yakni Allah, mengharamkan kalian berbicara ya atas nama Allah ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui ilmunya. Yani dosa besar itu. Ya. Disebut oleh Nabi SAW, disebut oleh Allah SWT dalam ayat ini perbuatan haram itu. Bicara ya atas nama Allah, ini bicara tentang hukum agama tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Wa qala faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudhilla an-nasa bighairi 'ilm innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Surat Al-An'am 144. Tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengada-ada dusta atas nama Allah. Yani bicara dusta dalam perkara agama, perkara hukum. Ya. Liyudhilla an-nas bighairi 'ilm. Apalagi tujuannya untuk menyesatkan orang lain tanpa ilmu. Ini lebih berat lagi, lebih parah lagi. Sekedar bicara agama tanpa ilmu itu sudah, bicara hukum tanpa ilmu itu sudah dosa besar. Apalagi niatnya untuk menyesatkan orang, lebih parah lagi. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk hidayah kepada kaum yang zalim. Itu zalim, itu perbuatan zalim itu. Ya, bicara hukum tanpa ilmu. Ya. Wal ayatu wal ahaditsu fi hadza katsirah. Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang hal ini banyak. Harusnya fama yurid, ya, jazm, ya, mannya syartiyah, ya. Fama yuridin najata li nafsihi wa yuridis salamah wa aidan yuridis salamata linnas, maka barang siapa yang ya menginginkan dirinya selamat, ya, menginginkan dirinya sukses, juga ingin orang lain juga selamat, ya, ingin dirinya enggak tersesat, ingin orang lain juga enggak tersesat, fa innahu la yatadakhalu fi syai'in la ya'rifu, maka dia enggak akan ya sok tahu dalam perkara yang dia enggak tahu. Ya. Li'annahu yuwarritu nafsahu wa yuwarritu al-akharin ma'ah. Ya, dia itu sudah mempersulit diri, mempersulit orang lain. Kalau dia sok tahu dalam perkara yang dia enggak tahu itu. Li'annahu idza ajaba bi khata'in dhallalan nas. Ketika dia menjawab, ya, ketika dia menjawab tanpa ilmu, ya, dan keliru, menyesatkan orang. Liyudhillan nas bi ghairi ilm, untuk menyesatkan orang tanpa ilmu. Fa hadhihi mas'alatun 'azimah. Jadi ini adalah pelajaran penting. Yajibu alaina an nata'aqqalaha. Yajibu alaina an nata'aqqalaha. Kita wajib ya memahaminya. Wa annal insan la yatasarra'u fil ijaban syai'. Dan bahwasanya seorang itu jangan buru-buru menjawab ya sesuatu illa idza kana ya'lamu tamaman, kecuali kalau dia benar-benar tahu ilmunya, ya, wa illa, kalau dia enggak tahu, fal yakif ala syati salama, maka hendaknya dia ya berhenti ya atau berdiri di syati itu, pantainya keselamatan, dia berhenti cari selamat, dia diam,
cari selamat. Wala yadkhul fi lujjatil bahar, dia berhenti di pantai keselamatan. Jangan dia nyemplung ya ke tengah lautan wa huwa la yuhsinus sibahah, sementara dia tidak bisa renang. Jangan dia nyemplung ke lautan sementara dia nggak bisa renang. Dia berhenti aja di pantai ya untuk selamat. Ya. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, dia katakan, Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, tambahin Rasul. Hadza fi hayatin Nabi SAW. Ini ini dikatakan ketika Rasul SAW masih hidup. Allah wa rasuluhu a'lam. Amma ba'da wafatin Nabi SAW, adapun setelah Nabi wafat, jadi ketika Rasulullah SAW masih hidup, katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Setelah Nabi wafat, fa innahu yuqal Allahu a'lam. Ya, maka jawab Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Apa hukumnya? Ya kan, misalkan kan masalah kontemporer. Nabi sudah wafat. Ya, Nabi sudah wafat. Apa hukumnya Gojek bayar belakangan? Kalau sudah sampai tujuan baru bayar. Apa hukumnya? Apa beda hukumnya dengan kalau bayar di depan? Ketika tukang ojeknya datang dibayar baru jalan. Apa bedanya? Apa hukumnya? Ya. Di warung makan juga gitu kan? Di restoran juga gitu. Bayar, ada yang bayar depan. Ya, bayar di depan, Pak. Pesan di kasir, langsung bayar di depan. Ada yang bayarnya setelah makan. Ya. Apa hukumnya? Ya kan? Itu jawabnya gimana? Allah wa rasuluhu a'lam atau Allah wa a'lam saja? Hah? Allah wa a'lam. Karena Rasul sudah wafat. Jadi kalau Allah wa rasuluhu a'lam itu ketika Rasul SAW masih hidup. Setelah Rasul SAW wafat, maka cukup Allah wa a'lam. Maka cukup jawab apa? Allah wa a'lam. Ya. Lianna Nabi SAW qad intaqala min hadhihi dar ila ar-rafiqil a'la ila daril akhirah. Nabi SAW sudah berpindah dari alam dunia ini ke alam akhirat. Fayuqilul ilma ila Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia ya serahkan ilmunya kepada Allah azza wa jalla saja. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala ata rasulahu ilman aziman. Ketika Rasul SAW masih hidup, Allah memberikan kepada Rasul SAW ilmu ilmu yang sangat luas. Ya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Surat Al-Baqarah 113. Dan Allah mengajarkan ilmu kepadamu wahai Muhammad SAW apa yang belum engkau ketahui ilmunya sebelumnya. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Dan karunia Allah kepadamu itu sangat besar. Ini ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadamu sangat luas. Far Rasul sallallahu indahu ilm azim min Allah. Rasul memiliki ilmu yang sangat luas. Ya. Dari Allah azza wa jalla. Wa yujibu fi hayati. Beliau menjawabnya ketika masih hidup. Ya, walakin ba'da wafatihi, tapi setelah beliau wafat, qad ballagha al-balaghal mubin. Ya, wa anha muhimmatahu wa risalatahu wa intaqala ila rabbih azza wa jalla fala yujibu fi mas'alatin. Tapi setelah beliau wafat, beliau sudah menyampaikan ya wahyu Allah dengan sejelas-jelasnya, dan beliau sudah menyelesaikan tugas dan kewajiban beliau, kerasulan beliau, dan beliau telah berpindah kepada Allah azza wa jalla, sehingga beliau tidak lagi menjawab pertanyaan. Tidak lagi menjawab apa? Pertanyaan. Ya. Jadi ini ya adab dalam belajar dan mengajar. Ya, Allahu a'lam. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan penjelasan hadis Mu'adz ini di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam insyaallah.